Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video tugas ujian akhir semester ini. Perkenalkan, nama saya Nasya Al-Fatihah dengan NIM 2541104022284, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2 Pak Yef. Untuk video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Kalam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian ilmu kalam secara bahasa dan istilah. Yang kedua, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan serta penyebab terjadinya Perang Siffin pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, faham Qadariyah dan Jabariyah beserta ayat yang menjadi landasannya. Dan yang keempat, persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ya, semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai kajian ilmu kalam. Yang pertama ada pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu cabang ilmu dalam tradisi keilmuan Islam yang membahas persoalan-persoalan akidah atau keyakinan. Keyakinan dengan menggunakan argumentasi yang rasional dan berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam. Nah, secara bahasa, kata kalam berasal dari bahasa Arab yang berarti perkataan, pembicaraan, atau ucapan. Nah, sedangkan kata ilmu itu berarti pengetahuan. Nah, dengan demikian, secara bahasa, ilmu kalam itu dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas berbagai persoalan melalui dialog dan argumentasi. Nah, secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keimanan kepada Allah, para rasul, kitab-kitab, malaikat, hari akhir, dan takdir dengan menggunakan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli atau rasional. Para ulama itu menyebut ilmu ini sebagai ilmu kalam karena dalam pembahasannya itu banyak menggunakan metode diskusi, debat, dan argumentasi untuk menjelaskan persoalan akidah. Nah, lahirnya ilmu kalam tidak terlepas dari perkembangan sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu menghadapi berbagai persoalan-persoalan politik dan sosial yang kemudian berkembang menjadi persoalan-persoalan teologis. Nah, salah satu peristiwa yang sangat berpengaruh adalah konflik politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, konflik tersebut ini melahirkan berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang iman, dosa besar, kepemimpinan, dan takdir. Nah, dari sinilah muncul berbagai aliran teologi seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Tujuan utama ilmu kalam adalah memperkuat keyakinan umat Islam terhadap ajaran agamanya. Selain itu, ilmu kalam juga berfungsi menjawab berbagai keraguan atau pertanyaan mengenai akidah Islam. Nah,
Adapun ruang lingkup kalam meliputi pertama, itu ada pembahasan tentang ketuhanan atau tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, pembahasan mengenai sifat-sifat Allah seperti Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mendengar, dan sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Nah, yang ketiga, pembahasan mengenai kenabian dan kerasulan. Keempat, itu ada pembahasan mengenai hari akhir, surga, neraka, dan kehidupan setelah kematian. Yang kelima, yaitu pembahasan mengenai takdir dan kebebasan manusia dalam bertindak. Ilmu kalam memiliki manfaat yang sangat penting bagi umat Islam. Dengan mempelajari ilmu kalam, seseorang itu dapat memahami dasar-dasar akidah secara lebih mendalam dan tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, selain itu, ilmu kalam juga membantu umat Islam untuk menjelaskan ajaran agamanya secara logis dan rasional sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan. Nah, oleh karena itu, ilmu kalam menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat-sangat penting dalam tradisi intelektual Islam terutama. Nah, selanjutnya peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan penyebab terjadinya perang Siffin. Nah, Utsman bin Affan itu merupakan khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, beliau ini dikenal sebagai sahabat Nabi yang kaya dermawan dan memiliki akhlak yang mulia. Bahkan beliau mendapatkan gelar Zunnurain yang memiliki arti pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara bergantian. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam itu berkembang sangat luas, sangat pesat. Ekspansi wilayah mencapai Afrika Utara, Persia, dan beberapa wilayah lainnya. Salah satu jasa terbesar Utsman adalah menyusun dan menyatukan Mushaf Al-Quran sehingga umat Islam itu memiliki bacaan yang seragam. Namun, menjelang akhir masa pemerintahan yang muncul berbagai persoalan politik dan sosial. Nah, beberapa kelompok menuduh Utsman terlalu banyak mengangkat kerabatnya dari Bani Umayyah untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Nah, selain itu, muncul juga berbagai fitnah yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya beliau. Wilayah Islam yang semakin luas juga menyebabkan pengawasan pemerintahan menjadi lebih sulit. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok pemberontak untuk memprovokasi masyarakat. Nah, pada akhirnya sekelompok pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah datang ke Madinah untuk menuntut berbagai perubahan dalam pemerintahannya tersebut.
Awalnya, Utsman berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Namun, situasi itu semakin memburuk, hingga rumah beliau itu dikepung selama beberapa hari. Nah, dalam kondisi tersebut, Utsman itu melarang para sahabat untuk melakukan yang namanya perlawanan demi menghindari pertumpahan darah sesama muslim. Nah, pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, para pemberontak itu berhasil masuk ke rumah Utsman dan membunuh beliau saat sedang membaca Al-Quran. Nah, peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam dan menimbulkan yang namanya perpecahan yang sangat-sangat mendalam di kalangan umat Islam. Nah, setelah wafatnya Utsman, mayoritas umat Islam itu membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat setelah beliau, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW yang terkenal karena ilmu, keberanian, dan ketakwaannya. Namun, situasi politik pada saat itu sangat tidak stabil, ya teman-teman. Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh Ali adalah tuntutan untuk segera menghukum para pembunuh Utsman. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur Syam menuntut agar para pelaku pembunuhan itu segera diadili. Nah, Muawiyah berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap pembunuh Utsman itu harus menjadi prioritas utama. Nah, sementara itu, Ali berpendapat bahwa kondisi negara sedang kacau dan belum memungkinkan untuk segera mengadili para pelaku. Menurut Ali, stabilitas pemerintahan itu harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum proses hukum dilakukan. Nah, perbedaan pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik politik. Nah, pada tahun 657 Masehi terjadilah perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Nah, perang ini itu berlangsung di daerah Siffin yang terletak di Sungai Efrat. Ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai simbol ajakan untuk kembali kepada hukum Allah. Peristiwa ini dikenal sebagai tahkim atau arbitrase. Sebagian pasukan Ali bin Abi Thalib menerima usulan tersebut karena tidak ingin pertumpahan darah itu terus berlanjut. Nah, akhirnya dilakukan perundingan antara kedua belah pihak. Namun, hasil tahkim ini tidak menyelesaikan konflik secara tuntas. Sebaliknya, sebagian pendukung Ali merasa kecewa karena menganggap keputusan tersebut itu tidak sesuai dengan prinsip yang mereka yakini. Kelompok yang kecewa ini kemudian memisahkan diri dan dikenal dengan nama Khawarij. Nah, dari sinilah muncul berbagai perdebatan teologis yang kemudian menjadi bagian dari kajian ilmu kalam. Nah, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan perang Siffin bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga menjadi titik awal munculnya berbagai aliran pemikiran dalam Islam.
Karena itu, peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap perkembangan sejarah dan pemikiran Islam hingga saat ini. Ada faham Qadariyah dan Jabariyah beserta landasan ayatnya. Salah satu persoalan yang banyak dibahas dalam ilmu kalam adalah hubungan antara kehendak manusia dan takdir Allah. Nah, dari persoalan tersebut lahirlah dua aliran yang terkenal, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama ada Qadariyah. Qadariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya. Nah, menurut aliran ini, manusia itu diberi kemampuan, kehendak, dan tanggung jawab untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. Karena itu, manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Jika seseorang berbuat baik, maka ia berhak memperoleh pahala. Sebaliknya, jika seorang berbuat buruk, maka ia harus menerima konsekuensinya ya, teman-teman. Tokoh yang sering dikaitkan dengan perkembangan Qadariyah adalah ada Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Menurut Qadariyah, kebebasan manusia penting agar keadilan Allah dapat dipahami dengan baik. Nah, mereka ini berpendapat bahwa tidak adil jika manusia dihukum atas perbuatan yang sama sekali tidak dapat dipilihnya. Beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan dasar oleh Qadariyah antara lain, yaitu yang pertama ada surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, barang siapa yang ingin beriman, maka hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah ia kafir. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Selain itu, terdapat surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini dipahami sebagai bukti bahwa manusia itu memiliki peran aktif dalam menentukan masa depannya. Dalam kehidupan sehari-hari, pandangan Qadariyah dapat dilihat dari keyakinan bahwa keberhasilan seseorang itu diperoleh melalui usaha, kerja keras, dan pilihan yang dilakukannya. Nah, yang kedua itu ada Jabariyah. Berbeda dengan Qadariyah, Jabariyah ini berpendapat nih bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kebebasan yang mutlak karena semua peristiwa terjadi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Menurut Jabariyah, manusia pada dasarnya hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar kehendaknya.
Nah, ayat ini sering dijadikan dasar adalah surah As-Saffat ayat 96 yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Selain itu, mereka juga menggunakan surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Nah, ayat tersebut dipahami sebagai bukti bahwa segala sesuatu telah berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pandangan Jabariyah tampak pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan bagian dari takdir Allah yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya yang keempat ada perbandingan Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ini menekankan kebebasan manusia, sedangkan Jabariyah itu menekankan kekuasaan mutlak Allah. Qadariyah berpandangan bahwa manusia bertanggung jawab atas semua tindakannya karena memiliki kebebasan memilih. Nah, sebaliknya Jabariyah ini memandang bahwa semua tindakan manusia itu terjadi karena kehendak Allah. Nah, meskipun berbeda, kedua aliran tersebut itu sama-sama berusaha memahami hubungan antara takdir Allah dan usaha manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil posisi tengah, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak, tetapi manusia tetap memiliki kemampuan untuk berusaha dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya yang keempat yaitu persamaan dan perbedaan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Dalam tradisi keilmuan Islam terdapat 3 disiplin ilmu yang sering dikaji, yaitu ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Nah, ketiganya ini memiliki hubungan yang erat, tetapi juga memiliki perbedaan yang cukup jelas. Nah, persamaannya yaitu pertama, ketiganya itu sama-sama membahas manusia, Tuhan, dan kehidupan. Yang kedua, ketiganya itu bertujuan mencari kebenaran dan membantu manusia untuk memahami hakikat kehidupan. Yang ketiga, ketiganya itu berusaha mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan yang berbeda. Yang keempat, ketiganya itu berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, ilmu kalam. Ilmu kalam itu berfokus pada persoalan akidah dan keimanan. Nah, metode yang digunakan ini adalah dalil Al-Quran, hadis, dan argumentasi rasional. Contohnya nih, pembahasan ilmu kalam adalah sifat-sifat Allah, kenabian, takdir, dan hari akhir. Nah, tujuan utamanya adalah menjaga dan mempertahankan akidah Islam. Nah, dari pembahasan yang
telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam itu merupakan ilmu yang membahas persoalan-persoalan akidah Islam dengan menggunakan dalil nakli dan akli. Nah, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian terjadinya perang Siffin, menjadi salah satu faktor penting yang melatar belakangi munculnya berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Qadariyah dan Jabariyah merupakan dua aliran yang berbeda nih dalam memahami hubungan antara kehendak manusia dan takdir Allah. Qadariyah menekankan bahwa kebebasan manusia, sedangkan Jabariyah menekankan kekuasaan mutlak Allah. Selain itu, ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat itu memiliki persamaan dalam mencari kebenaran, tetapi berbeda dalam metodenya dan fokus dalam kajiannya. Ketiga disiplin ilmu tersebut itu memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran Islam. Ya, nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian ilmu kalam, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan terjadinya perang Siffin, faham Qadariyah dan Jabariyah beserta landasan ayatnya, serta persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai kajian ilmu kalam. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.